Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Radina Dan saya Fadia Sumaka. Saya Andri Manat Ibu. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perbandingan Pendidikan di Negara Islam. Nah, jadi hari ini kelompok kami akan mewawancarai salah satu guru atau staf sekolah di SMA Ferdi Putra dan SMK Revani Indra Putra. Kalau kurikulum pertama sekarang posisi ke-13 kita sesuai dengan sebelumnya. Kita pertama kan dari satu SD, dua SD, 2006, lari ke 13. Lalu dibuat lagi kurikulum terbaru sekarang 2022. Selesai COVID-19, nah itu di negeri sudah mulai kurikulum mereka. Nah, makanya dari provinsi pecah, sekolahnya pecah. Jadi kan SMA itu kota kan, malah juga ke provinsi. Maka dibentuk dalam beberapa bulan mencoba yang swastanya tadi, yang dipaksa. Kalau enggak, kami tenang dulu. Enggak ada kurikulum. Nah, kalau KTSP ini, kalau kita ini kan kita ada bukunya. Kalau ke-13 ini atau kurikulum merdeka ini kita semacam ada apa namanya itu P5 namanya P5 ya. P5 itu posisi sekolah ngajarnya. Kurikulumnya itu kalau kurikulum ke-13 itu kan dia kan satu semester itu bisa semester ya kan, ya kurikulum ke-13 materi kurikulumnya ada semua. Contoh, saya punya pelajaran simulasi komunikasi digital. Nah, itu bernaungan ke komputer jaringan dasar Garda dan merakit komputer. Nah, sekarang kurikulum merdeka itu menjadi satu. Ini contoh materialnya, apa pelajarannya. Dari 3 simulasi komunikasi digital, komputer jaringan dasar dan merakit komputer digabung jadi satu. Namanya informatika. Gabung. Jadi perbedaan antara K13 dengan kurikulum merdeka atau pelajarannya dipersempit kurikulum merdeka. Kalau kurikulum K13 mata pelajarannya banyak. Kalau ini mata pelajarannya disingkat, digabung jadi satu. Wacana tergantung dari persetujuan yayasan. Kedua, itu mengenai biaya. Kalau di negeri kan, kerja di negeri ini itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau swasta ini, yayasan nggak berani menurunkan dana. Kenapa? Itu berat rusak biayanya. Anak-anak ini tanggung nggak? Yayasan bisa menurunkan dana. Kalau bisa, mungkin nggak cuma karena orang tuanya kalau negeri kan anaknya alat persiapan apa yang diterima anaknya datang. Kalau di swasta ini sistemnya dari penggerak ini makanya di swasta ini dibuang. Untuk sekolah ini kita mencerdaskan anak bangsa pertama. Kedua, kita membantu dari sekolah negeri anak yang tidak tertampung dia dibantu ke swasta. Sistem swasta ini anak yang bayar, di negeri kan tidak. Karena kalau sekolah kita di SMK ini isinya kita menerapkan sistem sumber daya manusia. Kalau isinya yaitu sama pembiayaan dari sekolah itu dari dana pemerintah atau ada dua, kita menggunakan dana dan dana dengan sekolah kita ada jumlah siswa kita termasuk yang tamat ya. Jumlah kita 312 orang, terdiri dari kelas 10 itu 106 sekolah, kelas 2-nya 103,
kelas 3-nya 104. Nah, untuk guru itu ada beberapa bantuan. Itu semua 35. Itu bahasa usaha 35. Untuk saudara SMA Pak, itu bagaimana Pak? Sejarah perkembangannya. Nah, yang pertama dari Yayasan Dewi Hamzah ingin mencetuskan pendidikannya untuk membantu dari sekolah negeri ke swasta, ingin mengembangkan nama baik dari Yayasan Dewi Hamzah. Maka kebetulan dimulainya itu dari 93 dan diakhiri di tahun 94. Itu dengan 2 jurusan, akuntansi dan tata niaga. Kalau sekarang namanya pemasaran. Kalau UN kita ada artinya memberikan motivasi para siswa untuk mengambil itu mengajar, dan itu sangat mengerikan bagi dia karena semua terlibat, baik itu dinas pendidikan, kepolisian, tentara, dan kepala sekolah dan pengawas. Nah, kalau perbedaan tidak pernah, kalau UN sekolah yang membutuhkan pada siswa yang untuk lulus dan lulusnya. Kalau offline tadi kita langsung berhadapan dengan siswa, berhadapan langsung menyerap ilmu. Kalau online ini sifatnya anak tergantung dari siswa yang rajin. Nah, perbedaannya yang pertama 1, 2 ngikut jam. Nah, kalau offline dia serempak, langsung ya zaman langsung berhadapan siswa, terus dia membuat salah, pengetahuan pengembangan. Kalau di online-nya itu kadang ternyata terganggu, kadang ada kota, kalau offline, kalau hasilnya pembelajarannya insya Allah 100% bisa. Ya, offline, kalau online itu kalau saya nilai 40%. Ya. Tapi menyusul akhirnya jam 9, 10, 11, 12 jadi penuh. Perbedaan yang kita tahu serempak. Kalau dia offline, kita mengatakan 100%. Nah, kemarin si kedua yang lambat itu yang bocor atau kesalahan saya yang kan. Nah, kalau online tadi sifatnya tadi ya kan tidak mencapai berapa persen. Ya sesuai yang kami tanya online tadi tergantung jadwalnya dulu, pas kuliah dulu dia harus belajar. Mungkin dia nggak perlu, mungkin dia harus kasih, bikin kekuatan yang lebih bermasalah kita apa? Kalau dia baru jalan untuk jam, baru kemudian. Semuanya, baik dari akuntansi, pemasaran zaman dulu B. Akuntansi A, pemasaran A, teknik komputer jaringan A, dan DKP atau multimedia itu A. Ya, visi misi ada di depan sini. Ya, silakan lihat. Pembiayaan itu dari siswa. Tanpa siswa dan mungkin kita tempat swasta kita ya. Nah, jadi kalau pembiayaannya ada 2. Ada yang dibayar dari dana bos. Dan kalau SMA negeri itu kan kalau SMK ini kan gajinya dibayar dana bos. Nah kalau kita 2 dari siswa dan dari dana bos bayar. Tapi tidak semuanya. Kalau SMA kan istilahnya kalau di negeri kan 1 jam itu 70. Nah kalau di sini cuma 17.500. Nah dikali berapa jam? Itulah yang dapat dibeli di swasta yang swasta yang non TNS. Jadi 2 gajinya. Nah kalau gaji kami yang sertifikasi itu melalui APBD pusat, APBN pusat. Nah seperti itu. Untuk yang gombel boleh diberikan di depan. Ya kan gombel per lokal itu maksimal ada 25, ada yang 26, ada yang 20, ada yang 18. Gombel belajar namanya. Keadaan dan jumlah guru kita ada 35, termasuk staf tata usaha 38 semuanya, termasuk satpam sama mega sekolah 38 semuanya.
sejarah sekolah. Nah, sejarah sekolah ini kan istilahnya pengembangannya dari tahun 93, terbentuk tahun 94. Itu di bulan 6, tanggal 5 bentuk langsung. Bilang perbedaan ketika ada UN dengan tidak ada UN. Kalau perbedaan UN dan tidak ada UN ini semenjak COVID-19, nah itu ditiadakan. Kenapa? Kalau UN, saya senangnya UN lah. Kenapa? Anak itu memang betul-betul jadi motivasi anak. Kalau tidak ada UN, anak dia sudah. Sedangkan lulus bahaya sekarang ini satu aja mata pelajaran tetap lulus, tapi dia selesaikan. Kalau itu dari pusat, lalu tak lulusnya. Nah kenapa? Karena makin lama zaman sekarang ini makin ini. Makanya zaman sekarang kamu lihat sendiri lah, tidak ada kita masing-masing. Anak TK atau anak yang baru lahir umur 3 bulan tapi kan HP istilahnya. Nah seperti itu perbedaan antara UN dengan tidak ada UN. Ya. Jadi belajar di online ya. Kalau offline ini kan sifatnya kita kan tatap muka sama siswa, ya kan? Ya kalau online ini kadang anaknya entah di rumah, entah di mana, itu yang jadi kendalanya. Ya kan kalau kita offline ini kita berhadapan langsung dengan anak-anak, kan ilmunya kita dapat, kita serap oleh dia. Jadi kalau dia buat kan kita marahin, kadang anak ini yang online sifatnya ini kadang dia ngirim di foto sama siswa yang lainnya. Nah, beradu sama-sama dia. Restu, ayo ya. masuk. Ada anak hasil belajar siswa ketika offline. Kalau ketika online, ya anak itu sekitar 4%. Tidak serempak dia, ya kan? 40% lah. Baru muncul itu, belajar dia. Kalau offline semua 100% dia. Nah itu pun ada tidak sekolah. Contoh hari hujan nih. Ini biasanya 30 nih, ini datang 19. Contohnya apalagi online. Kadang online kadang baru 2-3 muncul, nah baru dia terus sampai bawah. Nah seperti itu. Oke. From the roots to the beat, we just steady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.